Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto, menanggapi kelanjutan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Ia bilang butuh waktu panjang untuk mempelajari dan mempertimbangkan rencana amandemen itu. Bambang menyebut kini MPR sedang fokus pada pelaksanaan pilkada serentak dan menyambut pemerintahan baru Prabowo Gibran. Sebelumnya, MPR periode 2019-2024 cukup gencar menyuarakan rencana amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Itu sekarang fokus dulu ke pelantikan dulu dan pembentukan kabinet pilkada serentak, kan begitu nih. Ada sisinya. Setelah itu akan ada waktu 5 tahun yang cukup panjang. Itu pasti akan banyak diskusi-diskusi. Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029 sudah dilantik. Lalu apa saja program kerja MPR yang baru? Apakah akan melanjutkan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Kita bahas bersama Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat malam semua pemirsa Kompas TV yang saya hormati. Selamat malam Pak Hidayat. Kalau bicara soal MPR sudah terbentuk formasi pimpinannya, program 5 tahun ke depan ini apa prioritasnya dalam waktu dekat? Pertama, kalau terkait dengan program tentu kami harus rapat bersama dulu ya Mbak ya. Kita rapat pimpinan untuk menentukan program kita 5 tahun yang akan datang apa. Karena pasti ini bukan program pribadi, ini pasti program institusi. Tapi kami MPR pada periode 2024-2029 ini mendapatkan berbagai katakanlah warisan begitu ya atau rekomendasi dari MPR pada periode 2019-2024. Ada beragam butir yang sesungguhnya bisa menjadi program untuk tahun 2024-2029. Misalnya yang mereka rekomendasikan terkait dengan payung hukum bagi PPHN. PPHN itu dulu lagi GPHN. Nah, kemarin kami di 2019-2024 sudah menyiapkan sangat rinci terkait dengan PPHN ini. Tinggal lagi menyepakati payung hukumnya apa. Apakah kalau payung hukumnya adalah undang-undang, atau payung hukumnya adalah TAP MPR, atau payung hukumnya adalah Undang-Undang Dasar, berarti memerlukan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Ada lagi rekomendasi terkait dengan mengkaji wacana dan atau tuntutan publik yang semakin luas, semakin banyak terkait dengan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Ada beragam jenis tuntutan di sini. Ada amandemen terbatas seperti yang tadi dibahas dengan Mas Bambang Pacul gitu ya. Tapi ada juga amandemen yang bahkan menyeluruh menginginkan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, ada juga rekan-rekan dari DPD juga menginginkan amandemen terkait dengan penguatan peran DPD. Banyak juga menginginkan agar MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara tanpa harus kemudian menghadirkan pemilihan presiden dari MPR, tetap kepada rakyat. Jadi banyak agenda tentang amandemen yang perlu dikaji dengan serius oleh MPR pada periode 2024-2029. Ya memang kalau sekarang kami masih dalam proses konsolidasi awal gitu ya tentang pimpinan MPR yang baru dengan program-program yang akan kami sepakati. Tapi jelas sekali kalau memang arahnya kepada amandemen karena memang Undang-Undang Dasar kita ini setelah diamandemen umurnya sudah 22 tahun lebih, Mbak. Jadi saya kira sudah wajar lah kalau kemudian ada beragam evaluasi terhadap hasil amandemen yang lalu. Dan bila memang memerlukan amandemen, maka bagusnya itu diperlukan 2 hal. Pertama ada momentum, dan nomor 2 di awal masa jabatan MPR. Karena kalau sudah di tengah akhir, kita sudah akan nanti fokusnya kepada pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan pilkada untuk periode yang akan datang. Nah, Pak Hidayat, soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 secara terbatas ini kan sudah dibahas juga di periode sebelumnya, tapi tidak jadi dibahas karena memang butuh waktu yang lama. Nah, dalam periode ini kalau tadi kata Pak Hidayat harus dibahas di awal. Tapi bagaimana untuk menjawab juga kekhawatiran publik, berbagai juga akademisi agar tidak disisipkan misalnya untuk menghapuskan pemilihan langsung atau misalnya mengembalikan presiden menjadi mandataris dari MPR. Ini bagaimana menjaga kerangka ini, Pak Hidayat? Ya, pertama Undang-Undang Dasar kita hasil perubahan ini menegaskan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2.
Dan karenanya rakyat yang berdaulat ini, yang diberikan kedaulatan oleh MPR, betul-betul harus mengawasi dan harus mengawal gitu ya, jangan sampai kekhawatiran tadi terwujud. Saya sepakat bahwa beragam hal yang tidak sesuai dengan prinsip reformasi harus tidak diulangi terjadi dalam konteks amandemen. Nomor dua, untuk amandemen ini juga ada aturannya, Bang. Nggak setiap orang mau amandemen kemudian terjadi amandemen. Ada pasal 37 ayat 1 dan 2. 3 dan 4 ya. Di situ disebutkan tentang syarat-syarat terjadinya amandemen. Harus diusulkan oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR. Diusulkan secara tertulis, dihadiri dalam rapat paripurna oleh sekurang-kurangnya 2/3 ya. MPR. Disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% bersatu. Jadi memang ini tidak mudah. Tetapi kalau memang ada keseriusan untuk melakukan amandemen, apapun bentuknya, itu memang pertama usulan tadi harus memenuhi syarat dulu gitu ya. Kalau ternyata tidak ada yang mengusulkan atau usulannya hanya wacana-wacana di media, di demonstrasi, di seminar, ya itu tidak akan bisa menjadi amandemen. Jadi memang syarat awal terpenuhi amandemen diusulkan oleh sepertiga anggota MPR dan itu jumlahnya tidak kurang dari 240-an anggota MPR begitu ya. Dan itu tentu bukan jumlah yang sedikit. Oke, ini bukan jumlah yang sedikit, tapi tidak ada yang mustahil kalau ada kesepakatan. Artinya lobby politik juga pasti kan akan berjalan di belakangnya, Pak Hidayat. Sejauh ini konstitusi tidak mengenal politik, Mbak. Konstitusi ada aturan-aturan yang rigid. Betul, rigid itu setuju soal itu. Karena kan ketentuan konstitusional sendiri. Mengubah konstitusi tidak semudah itu. Tadi makanya ada syarat-syarat yang saklek di situ. Tapi pembahasan partai politik soal amandemen Undang-Undang Dasar 45 dari anggota MPR sebelumnya, tentu Pak Hidayat juga sangat hatam untuk itu. Seperti apa sejauh ini untuk amandemen terbatas? Ya, pertama Undang-Undang Dasar sebelumnya memang tidak mengenal tentang syarat yang rigid tadi. Di dalam Undang-Undang Dasar yang asli, yang Undang-Undang Dasar 45 sebelum perubahan itu, hanya disebutkan pasal 37 hanya disebutkan dilakukan oleh anggota MPR, di forum MPR, dan tidak disebutkan jumlahnya berapa, bagaimana mekanisme. Sehingga kemudian terjadilah amandemen pada periode reformasi itu dengan cara yang demikian luar biasa, amat sangat banyak gitu ya. Kalau untuk di zaman reformasi ini pada waktu saya menjadi ketua MPR tahun 2004-2009 yang lalu, itu sudah pernah ada usulan yang melampaui sepertiga, yaitu terkait dengan penguatan DPD. Tetapi kemudian ternyata usulan DPD yang tadinya didukung oleh Partai Demokrat, ternyata Partai Demokrat tidak jadi mengusul. Padahal kami setelah melihat bahwa ini sudah memenuhi syarat awal, kami sudah siap-siap untuk kemudian menindaklanjutinya pada fase atau tahap berikutnya. Tapi ternyata kemudian Partai Demokrat menarik usulan sehingga syarat awal itu tidak bisa terpenuhi sehingga amandemen tidak bisa dilaksanakan. Nah, terkait dengan amandemen terbatas tadi, sampai hari ini pada waktu kami mimpin MPR di periode 2019-2024, nggak ada juga usulan resmi gitu ke MPR untuk amandemen terbatas, nggak ada, Mbak. Itu baru wacana di partai politik gitu ya, dan mewacanakan dan amandemen terbatas. Tapi usulan resmi ke MPR, apalagi yang memenuhi syarat minimal sepertiga, nggak ada. Tidak ada satupun usulan ke MPR yang memenuhi syarat minimal sepertiga anggota MPR. Oke. Kalau rekomendasi MPR periode sebelumnya seperti yang tadi disampaikan Pak Hidayat Nur Wahid, khusus untuk amandemen Undang-Undang 1945 ini sejauh mana yang masuk mata rekomendasi? Kalau yang masuk rekomendasi pimpinan MPR adalah secara umum, pertama secara umum adalah terkait dengan mengkaji isu terkait dengan tuntutan amandemen. Jadi ini perlu kita kaji sehingga MPR mempunyai kesiapan bila kemudian ternyata ada usulan yang memenuhi syarat minimal sepertiga. Nomor dua, yang juga sudah menjadi wacana yang sangat kuat di MPR adalah hadirnya PPHN. Diperlukan payung hukum. Nah, kalau payung hukum itu sampai pada tingkat amandemen, maka MPR sudah harus siap. Tetapi untuk kemudian melaksanakan itu semuanya, sekali lagi syarat minimal sepertiga anggota MPR itu belum ada yang mengusulkan sampai hari ini. Kalau untuk wacana pemilihan langsung dan tidak langsung ini sempat dibahas atau tidak di periode sebelumnya? Pemilihan langsung tidak langsung itu hanya terkait dengan pemilihan kepala daerah, Mbak ya. Tetapi kalau terkait dengan pemilihan umum termasuk pemilihan presiden tidak pernah ada usulan terkait dengan itu dan karenanya tidak pernah dibahas di MPR. Jadi dipastikan tidak pernah dibahas di MPR, Pak Hidayat ya? Iya, dan karena juga tidak ada yang mengusulkan secara resmi ke MPR gitu ya, untuk pemilihan tidak langsung, yang artinya adalah presiden dipilih kembali oleh MPR dan MPR menjadi lembaga tertinggi dan presiden menjadi mandataris MPR. Itu tidak ada. Tidak pernah ada agenda pembahasan semacam itu di rapat pimpinan MPR maupun rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok anggota DPD. Kalau yang jadi bottleneck untuk pembahasan GBHN pada periode sebelumnya itu apa, Pak Hidayat? Ya, tadinya itu hampir saja itu, Mbak. Hampir saja terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi bottleneck-nya waktu itu adalah
tiba-tiba kemudian ada isu terkait keinginan memperpanjang masa jabatan presiden dengan 3 periode. Dan itu harus melalui amandemen karena memang itu adalah ketentuan dalam konstitusi di mana hadir ketentuan baru yaitu masa jabatan presiden maksimal 1 kali masa jabatan berikut saja. Tidak kemudian dapat dipilih kembali dengan cara zaman Orde Baru sampai 6 periode seperti zaman Pak Harto. Nah, ketika kami sudah hampir berada di titik akhirnya, tinggal kemudian menyepakati amandemen untuk PPHN, tiba-tiba isu tentang 3 periode itu sangat kuat di tengah masyarakat. Nah, kami pimpinan MPR tidak menginginkan amandemen yang kami gagas hanya untuk PPHN, tiba-tiba ada yang menunggangi di tikungan terakhir dan kemudian membawa kepada isu terkait dengan 3 periode. Karenanya kami lebih memilih untuk menegaskan tentang berlakunya konstitusi di mana masa jabatan presiden maksimal hanya 2 periode, dan kami kemudian memilih untuk menunda amandemen terkait dengan PPHN tersebut. Isu itu sudah berupa usulan belum? Kalau sudah, fraksi mana? Kalau usulan formal memang juga belum. Tetapi ketika kemudian semua mayoritas mutlak ya, mayoritas saya tidak mengatakan semua, tapi mayoritas mutlak partai atau fraksi sudah setuju, maka itu kemudian untuk pengusulannya ya tinggal faktor teknis saja. Karena secara prinsip idenya sudah disetujui, dan kemudian fraksi-fraksi tentu dengan anggota-anggotanya akan dengan mudah memenuhi syarat minimal sepertiga itu. Tetapi memang belum ada pengusulan resmi dari fraksi-fraksi. Tetapi ketika kemudian itu menjadi keputusan, maka pastilah akan dengan mudah itu bisa dipenuhi. Artinya memang kalau bicara soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di urutan paling atas tata urutan perundang-undangan, itu kan harus hati-hati Pak Hidayat. Jangan sampai bisa saat dibahas tiba-tiba di tikungan ada yang menunggangi amandemen terbatas meskipun terbatas judulnya, ini bisa saja melebar pada praktiknya. Nah, itu bagaimana menyiapkannya, bagaimana fungsi pengawasan untuk ini agar amandemen terhadap konstitusi jikalau digulirkan itu masih dalam batasan koridor tidak bertolak belakang dengan semangat reformasi. Ya, pertama kami di MPR ada namanya Badan Pengkajian. Ada juga komisi namanya Komisi Kajian Ketatanegaraan. Ini 2 badan dan komisi yang mengawal agar semua kajian-kajian kita termasuk terkait dengan amandemen tidak keluar dari koridor. Tidak keluar dari koridor reformasi, tidak keluar dari koridor konstitusi, dan artinya harus memenuhi ketentuan dasar dalam konstitusi maupun juga semangat reformasi itu sendiri. Nah, badan ini bekerja dengan efektif, Mbak. Ada pimpinannya, ada anggotanya, termasuk juga anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan itu terdiri dari para senior mantan anggota MPR yang sudah mempunyai pengalaman sangat panjang di MPR. Sekarang mereka tidak lagi ada di MPR, mereka berada di luar MPR, itu artinya mereka menyerap aspirasi masyarakat setiap harinya. Sehingga dengan demikian maka kesatu paduan kajian antara badan kajian dan badan pengkajian dan komisi kajian ketatanegaraan itu akan bisa menjadi satu pagar yang saya kira cukup bagus ya untuk membentengi agar amandemen itu nanti bila dilaksanakan tidak melebar kemana-mana, tidak menjadi liar, tidak terulang seperti pada zaman reformasi dahulu, tapi betul-betul terukur sesuai dengan ketentuan konstitusinya dan sesuai dengan kemaslahatan rakyat dan masyarakat. Dalam koridor tentu adalah konstitusi dan reformasi itu. Oke, termasuk juga soal peran masyarakat. Jikalau amandemen ini dibahas, akankah diakomodasi Pak Hidayat dan bagaimana jalurnya? Ya pasti, seperti kalau bab itu sih sesungguhnya mekanismenya sangat terbuka ya, karena pada hakikatnya tadi saya katakan di depan bahwa Undang-Undang Dasar pasca perubahan itu di pasal 1 ayat 2 tegas menyebutkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Nah, rakyat yang berdaulat tentu baik mereka sebagai pribadi maupun sebagai kelompok tentu nanti melalui panitia ad hoc yang akan dibentuk oleh MPR sekali lagi bila ada agenda amandemen, pastilah mereka akan membuka pintu untuk menerima masukan atau aspirasi, atau bahkan mereka sendiri yang akan kemudian melakukan safari begitu ya, ketemu dengan kelompok masyarakat yang berbeda-beda di beragam daerah di Indonesia, atau melalui anggota Badan Pengkajian maupun Komite Kajian Ketatanegaraan yang terdiri dari perwakilan seluruh fraksi dan seluruh partai, seluruh kelompok anggota DPD, dan itu artinya adalah mereka bisa jadi mewakili seluruh daerah di seluruh Indonesia. Mereka masing-masingnya bisa menjadi pintu untuk kemudian terjadinya kanalisasi terhadap aspirasi dari masyarakat. Saya pasti akan menuntut begitu ya agar MPR yang akan datang bila akan melakukan amandemen betul-betul berlaku transparan, konstitusional, melibatkan masyarakat secara masif, secara maksimal,
supaya kemudian kekhawatiran itu terjawab dan tidak terulang lagi amandemen seperti pada era reformasi yang kemudian dalam tanda kutip banyak pihak merasa tidak terwakili atau banyak pihak merasa kecewa. Karena jangan sampai misalnya pelibatan publik ini hanya semata-mata formalitas, karena Pak Hidayat tentu juga mendengar bagaimana dalam pembahasan undang-undang, meskipun ini konteksnya di DPR, membahas revisi undang-undang, publik dilibatkan tapi pada akhirnya keputusannya kembali lagi tidak diakomodasi kepentingan publik. Nah, apalagi ini untuk konstitusi yang akan jadi termin jangka panjang untuk amandemen ini, Pak Hidayat. Ya, pertama pimpinan MPR sekarang terdiri dari perwakilan dari seluruh partai dan juga bahkan DPD gitu ya. Saya yakin partai-partai ini mempunyai konstituen dan sekaligus mereka juga mempunyai idealisme. Jadi saya yakin di antara kami sendiri akan terjadi check and balance dan sekaligus juga saling menguatkan, saling mengawasi, saling kemudian mengingatkan begitu Pak. Jadi secara prinsip hal itu akan menjadi sikap dasar kami, dan dengan sikap itu maka kami akan kemudian tidak akan melakukan apa yang kemudian terjadi yang mengecewakan itu, kemudian seolah didengar padahal ternyata tidak dengar. Tentu saja akan terjadi dialog, akan terjadi beragam forum untuk kemudian terjadi kajian terhadap materi yang akan diamandemen, argumentasinya apa, kepentingannya apa, begitu ya. Dan sekalipun tentu saja ya kita juga harus objektif ya, karena isu di tingkat masyarakat ini kan juga sangat beragam Mbak ya. Sebagian yang beragam itu juga belum tentu konstitusional, sebagian yang beragam itu belum tentu juga sesuai dengan semangat reformasi. Jadi itu bagian-bagian yang saya kira memang memerlukan kajian bersama dan dialog terbuka, dan kami siap untuk itu. Termasuk bagaimana fungsi check and balances-nya misalnya dalam pemilihan ketua MPR kemarin, Pak Muzani yang dipilih berdasarkan musyawarah dan mufakat, yang biasanya kursinya Golkar. Di belakang layar seperti apa Pak Hidayat? Dan apa yang akan jadi dampak ke depannya? Ya, kita mengetahui bahwa orientasi umum yang sedang berlaku adalah musyawarah mufakat gitu ya. Musyawarah mufakat yang kemudian itu berlaku semenjak disepakatinya undang-undang tentang MD3 tidak dilakukan perubahan, sehingga dengan demikian maka komposisi pimpinan DPR sudah tetap gitu ya, seperti sebagaimana dalam undang-undang tentang MD3 itu. Nah, musyawarah ini rupanya tidak hanya berhenti di tingkat DPR, ternyata itu juga berlanjut di tingkat MPR juga gitu ya. Dan itulah yang kemudian terjadi di mana kemudian Golkar karena memang dalam pemilihan pimpinan MPR tidak ada ketentuan seperti pemilihan ketua DPR. Dalam pemilihan pimpinan DPR itu jelas sekali teks daripada undang-undang MD3-nya menyatakan bahwa ketuanya adalah pemenang pemilu. Otomatis pemenang pemilu adalah PDIP. Sedangkan untuk pemilihan ketua MPR memang tidak ada kata-kata pemenang pertama atau pemenang kedua atau pemenang ketiga. Tapi di sana kemudian disebut tentang mekanisme pemilihan. Boleh jadi adalah voting bila tidak mencapai musyawarah mufakat, tapi bila musyawarah mufakat ya itulah yang kemudian menjadi keputusan. Nah, sepertinya kemarin itu musyawarah mufakat untuk kemudian menjadikan Pak Muzani yang ada sekjen Partai Gerindra menjadi ketua umum ketua MPR. Dan kita tidak mendengar komplain dari Golkar. Gitu. Oke. Dan berikutnya bagaimana pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ini dinantikan, dan tadi seperti janjinya Pak Hidayat harus ada pelibatan publik di sini agar betul-betul matang prosesnya. Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.